Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau misalnya ya memang bantuan itu ditolak, ya berapa lama kira-kira batasnya, Pak? Artinya kan, ya kalau memang ditolak ya apa boleh buat, ya kita nggak mungkin memaksakan orang kalau nggak mau terima bantuan kita. Artinya kan kesepakatan di Zoom itu kan seperti itu, Pak Santiamer gitu. Ngapain dipaksa orang kalau dia nggak mau terima kan gitu ya? Entah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam harus jelas juga waktunya, Pak. Gitu. Hati-hati juga Pak Santiamer ketika mau memberikan donasi ke sana itu kita nggak tahu ya. Ini kan faktor keamanan juga harus ini orang-orang nekat ini. Kita nggak ngerti ini orang-orang pikirannya seperti apa gitu. Ya kalau dia menolak itu ya nggak usah dipaksakan Pak Santiamer. Ya, betul, setuju. Nggak usah dipaksakan. Jadi, tapi jangan besok-besok dia minta lagi gitu. Kasih batas waktu gitu Pak Santiamer. Gitu. Nah, nggak usah dipaksakan. Kita juga ada rugi kok Pak Santiamer. Kita kan niatnya memang niat baik gitu. Nah, jadi nggak usah dipaksakan. Jadi ya masih banyak yang lain yang butuh bantuan Galarua gitu ya. Ya. Nah, pasti banyak program-program Galarua yang lain yang bisa untuk digunakan gitu ya. Karena udah jelas-jelas ditolak, nggak ada videonya jelas sekali itu Pak. Ya. Gitu. Anak Kupang kenapa nih? Anak Kupang lalu Raja Uti ya. Anak Kupang singkat pada jelas. Saya sambil jalan, saya mau ambil mobil dari bengkel ya, karena ada Anak Kupang silakan. Iya, terima kasih Pak Ya, Paul. Raja Uti dan Pak Santiamer ya. Yuk. Ya, sehubungan dengan topik ini, ada dua sisi yang saya lihat. Yang pertama itu adalah sisi keuntungan yang Pak Paul buat untuk Agustan. Yang kedua, ada sisi yang buruk juga dari pandangan lain. Yang pertama itu sehubungan dengan Agustan ini, dia kan punya masalah. Dia punya masalah yang dialami. Nah, persoalan ini, kalau menurut saya, ini masalah pribadi. Agustan udah nggak usah dibahas lagi Pak, itu sudah keputusan, udah SOP kita, nggak usah diganggu-ganggu lagi, udah SOP-nya kita begitu, ya. Kecuali Anak Kupang ada kasih donasi, baru boleh ngomong, ya, gitu ya. Dan to the point Pak, karena kita banyak yang mau komentar juga ya, jadi to the point, kebiasaan di tempat ini to the point ya Pak. Jangan muter-muter, langsung to the point, maksudnya apa, ininya apa. Tapi kalau Agustan, nggak usah ngajarin kita lagi Pak. Di kita sudah banyak yang berpikir lebih kompleks ya, dan itu sudah kita putuskan demikian ya, jadi nggak bisa dirubah lagi keputusan itu Pak ya. Oh, kalau begitu boleh saya tanya arah pembicaranya kemana Pak Paul? Waduh, Bapak nggak ngikutin dari awal, dari tadi ada pembicaraan saya kita. Saya ikutin dari awal, tapi kan yang Pak Paul bicarakan itu kan sehubungan dengan Pak, putar lagi YouTube-nya dari awal Pak. Ya, putar lagi YouTube-nya dari awal, nanti Pak bisa ngikutin. Saya dari awal tadi Pak Paul. Ya, Raja Uti lanjut. Shalom Pak Paul, asli. Jadi setiap kita melihat tadi videonya Pak Yudi Mulyana, Pak Raja Uti dan Pak Santiamer, tolong ngambil alih dulu setengah jam saja ya. Saya setengah jam keluar sebentar ngambil mobil. Oke, siap, ya. Pastor. Lanjut. Ya, jadi di setiap Pak Paul memutar video itu ya saya ingat, itu gara-gara itu saya kenal Pak Paul gitu. Nah itu kan 3 tahun yang lalu ya. Kemudian akhirnya saya ini ya minta PDF bukunya Khilafah Terakhir. Nah akhirnya kenal dengan Pak Paul. Tapi pertama itu kisahnya ya dari kisah Yudi Mulyana dan Ali Makrus itu ya. Keduanya itu bukan orang sembarangan Pak Paul.
satu pejabat, yang satunya lagi itu kalau nggak salah tokoh spiritual, dia pernah masuk TV acara apa ya, pemburu hantu pada waktu itu. Itu juga bukan orang biasa dan akhirnya dibaptis oleh Pak Paul ya. Nah itu suatu hal yang mengejutkan pada saat itu. Nah yang kedua mengenai ijazah, ya kalau saya sih tahu ijazah ya, dari guru besar yang saya kenal baik gitu, kenal Pak Paul juga, jadi bukan ijazah palsu gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dulu itu Piwan ya, reporternya itu Ibu Balkis itu, dia tahu Pak Paul lulusan teologi dari mana dan sinodenya di mana gitu ya. Nah kemudian tadi yang ketiga, supaya agak ini ya, yang ketiga yang saya lihat tadi ada videonya Agustan itu mengatakan bahwa dia sudah berkelebihan donasi, artinya dia sudah cukup untuk kebutuhannya dari orang-orang dari kaumnya gitu ya. Jadi sebaiknya dari Zoom ini ataupun Galarua menggunakan itu untuk membantu orang Kristen saja, nggak usah dipakai untuk membantu dia gitu. Itu udah ada statement dan videonya tadi masih ada, meskipun itu tidak tertulis ceritanya Pak Santiamer, tapi itu ada. Demikian juga dari siapa si yang itu ya, yang bareng sama dia itu juga membuat video yang sama. Nah kalau seperti ini ceritanya, nah sekarang kita lihat aja Pak Santiamer ini, kebetulan Pak Santiamer yang kebagian tugas dengan ibu pengurus yang lain. Kalau misalnya ya memang bantuan itu ditolak, ya berapa lama kira-kira batasnya Pak? Artinya kan ya kalau memang ditolak ya apa boleh buat, ya kita nggak mungkin memaksakan orang kalau nggak mau terima bantuan kita. Artinya kan kesepakatan di Zoom itu kan seperti itu Pak Santiamer gitu. Ngapain dipaksa orang kalau dia nggak mau terima kan gitu ya. Entah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam harus jelas juga waktunya Pak gitu. Jadi itu nanti bisa dibicarakan mungkin di rapat internal. Kemudian yang berikut mengenai ya anak Batak ini kan ya ini terlalu banyak ini politikingnya di sini Pak gitu. Nah kelihatannya anak Bataknya ini nggak bisa lepas dari bayang-bayangnya sang debitur ini juga. Kemudian dia juga nggak cabut kuasa dari siapa itu yang ngancam Galarua itu Pak, Musi ya. Nah, dia nggak cabut dari situ. Jadi ini kelihatannya dari sana mau sini mau. Jadi yang begini-begini mending putus hubungan aja Pak, nggak usah lagi diteruskan gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi mungkin Pak Santiamer mungkin bisa punya gambaran. Ini juga kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Lisoy dan Bu Linda soal ini ya. Hati-hati juga Pak Santiamer ketika mau memberikan donasi ke sana, itu kita nggak tahu ya. Ini kan faktor keamanan juga harus ini orang-orang nekat ini. Kita nggak ngerti ini orang-orang pikirannya seperti apa gitu. Itu aja Pak Santiamer, silakan dilanjutkan. Suaranya Pak hilang. Terima kasih Raja Uti ya. Jadi berita ini memang bagi kita sih, bagi Galarua itu tidak terlalu mengagetkan lah. Tidak terlalu mengagetkan karena memang bagi orang-orang tertentu dari yang seberang itu, itulah memang itu tujuan hidupnya. Jadi kita juga tidak perlu mendalami kenapa dia begitu. Ya begitu udah pilihan hidupnya itu. Ya, nah. Jadi saya hanya melihat dari aspek lain tentang bagaimana di grassroots rakyat Indonesia ini betapa pemikirannya itu sudah sangat rusak. Sudah sangat rusak bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena tokoh-tokoh ya yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saya berbicara ini dalam konteks berpancasila. Ya, dalam konteks berpancasila, bagaimana doktrin teologi suatu pikiran seseorang yang menyesatkan itu justru menjadi titik rawan keterbelahan
perpecahan dari bangsa Indonesia ini. Dan ini adalah indikasi, dan saya yakin bukan ini tidak hanya di situ, di daerah lain mungkin juga kurang lebih sama. Apa yang saya katakan itu doktrin yang salah itu, ya, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menganggap dirinya hebat soal agama, soal teologi, tetapi sejatinya dia sudah menghancurkan negara ini secara perlahan dan pasti. Contoh, ini Galarua, ya, suatu organisasi atau perkumpulan jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Tidak ada di situ suatu pemaparan atau di anggaran dasarnya, ya, yang berbicara soal agama. Tidak ada di situ. Kalau Anda nanti mau mau melihat anggaran dasarnya, nanti lihat di website daripada galaruya.org.id, ada di situ. Tidak ada bicara agama di situ. Di situ bicara kebangsaan. Di situ bicara nilai-nilai Pancasila. Ya, itu pola pikir dan mindset daripada Galarua di dalam bertindak di sektor apapun. Apa itu manusia menghafalkan sila itu, tetapi mempraktekkannya dengan nyata di lingkungan masyarakat. Contohnya kepada Agustan. Jadi kalau Pak Bung Hani ini, ya, Bung Hani ini mungkin Anda Hani Christian, sebenarnya nama Christian itu nggak cocok bagi Anda itu, ya. Anda itu menempel, tapi di sisi lain Anda itu sebenarnya adalah penyesat, ya. Pola pikir Anda itu sudah rusak. Saya ingin berdebat dengan Anda soal kenegaraan. Jangan bicara soal agama sama saya, ya. Jangan bicara soal agama. Agama itu urusan pribadi masing-masing. Kita bicara soal negara. Kita berpolitik. Galarua bukan politik praktis. Galarua menjalankan politik negara. Galarua itu bukan Galarua politik, tapi politik Galarua. Politik Galarua identik dengan politik negara. Negara mana? Indonesia. Jadi kalau saya tadi perhatikan dan cermati setiap kata yang keluar dari mulut ini saudara kita Agustan, saya sangat prihatin, ya, sangat prihatin. 270 juta penduduk Indonesia, 30% aja, atau kurang lebih 81 juta jiwa penduduk Indonesia berpikiran seperti dia itu di grassroots. Anda bisa bayangkan negara ini kan mau jadi apa. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu dan oleh parpol-parpol tertentu untuk mengejar kekuasaan dan membodohi bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Tidak ada hubungannya, ya. Kembali saya jelaskan. Galarua ini adalah JIP. JIP itu singkatan dari apa? Justice, keadilan, equality, kesetaraan, empowering, pemberdayaan, dan prosperity. Kita tidak keluar dari jalur itu dalam konteks kebangsaan, wawasan kebangsaan. Jadi kita tidak bicara agama, tidak partisan, ya. Kalau Anda masuk kelompok EK, ekstrim kanan, silakan, itu hak Anda. Tetapi jangan coba-coba merusak negara Republik Indonesia. Anda mau EKI, ekstrem kiri, monggo, itu hak Anda. Tapi jangan coba-coba diterapkan di Indonesia. Atau Anda adalah golongan ELA atau ELI. Kalau ada orang bilang ELI, kalau saya tidak mau ELI, ELA. ELI itu adalah nama yang baik gitu ya bagi orang Kristen. ELA, ekstrem lain, silakan, tapi jangan coba-coba ya merusak negara Republik Indonesia. Nah, Galarua, JIP saya katakan tadi adalah keadilan, justice, equality, kesetaraan, itu kemanusiaan. Ya, JIP, keadilan sosial. Jadi kalau kami dari Galarua ini ada inisiatif, ya, seseorang butuh bantuan, ya, kami melihat dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi agama. Ya, bagi kami agama itu tidak menyelamatkan kok. Mau agama Anda 10-20 nggak ada hubungannya dengan keselamatan Anda. Anda hanya selamat kepada orang, Anda hanya selamat kalau Anda percaya kepada orang yang mampu menyelamatkan Anda baik secara jasmani dan rohani. Dan dia mengatakan itu, tanpa dia tidak ada keselamatan. Saya mau dengar siapa yang mengatakan itu. Tunjukkan kepada saya. Selain daripada yang saya tahu selama ini, tunjukkan kepada saya dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Tunjukkan, Hani, tunjukkan kepada saya apakah yang Anda yakini atau Nabi itu mampu menyelamatkan saya akan menyembah dia. Tahu enggak? Sorry, ya, sorry. Waalaikumsalam, saya bilang maaf. Nah, kembali lagi, itu Galarua posisinya ya Bapak Ibu.
adalah soal kemanusiaan. Kita tidak bicara di sini soal agama, termasuk anak Kupang. Jangan dikait-kaitkan. Bicara soal kebangsaan. Kita ingin Indonesia ini tetap utuh. Tetapi kalau Indonesia sendiri tidak mau utuh, ya silakan aja. Tetapi kami yang berjiwa Pancasila atau Galarua ini tetap ingin utuh di bawah suatu ideologi Pancasila. Jadi hal-hal yang seperti itu tadi itu lumrah bagi saya, nggak masalah. Yang sangat saya sayangkan adalah perilaku partai politik yang dalam tanda kutip biadab dan tidak beradab, hanya mengejar kekuasaan berbagai cara dihalalkan. Padahal ada ketetapan MPR yang mengatur etika berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Dan semua pejabat publik dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai politik, tokoh agama, tokoh adat. Kalau rakyat biasa maklumlah. Nah, ada ketua partai politik yang dengan bicara berapi-api melebihi Soekarno, tapi tidak punya etika. Jangan bicara fatsun politik sama saya. Ya memang secara hukum tidak dilanggar, tidak. Tetapi etika, Anda melanggar etika. Ya. Saya sih berharap ini, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ada juga partai lain lah. Ya. Jadi saya sih berharap ini, lembaga pemerintah ini harus tegas, menindak partai yang tidak beretika. Harus ada suatu nanti di negara ini yang mengendalikan sepak terjang dari parpol ini. Sekarang nggak ada. Maka parpol ini seperti yang paling hebat di Indonesia ini. Siapa yang mengontrol dia? Tidak ada. Hanya dikontrol oleh internalnya. Tetapi secara kenegaraan mana? Apa Menteri Dalam Negeri? Oh, Menteri Dalam Negeri kader partai. Apa Kementerian Hukum dan HAM? Menterinya kader partai. Nonsen. Apa orang DPR? DPR-nya dari partai. Apa orang MPR? MPR-nya dari partai. Jadi dia itu raja, itu absolut, itu partai di Indonesia. Harus ada nanti suatu perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mengontrol perilaku dan sepak terjang partai. Sekarang mereka terlalu leluasa. Ngomong tidak beradab, tidak memberi contoh yang baik bagi rakyat ini. Ya, jalan hebat apa, tapi maaf kata ini. Maaf kata, tidak ada perilaku yang bisa kita contoh daripada tokoh-tokoh parpol, termasuk para politisi. Jadi saya bicara lagi dalam konteks Galarua itu tadi ya, Bapak Ibu, saya harus tegaskan ini. Saya adalah ketua umum. Nama saya tercantum di akte notaris. Kalau ada apa-apa tentang Galarua, baik perilakunya, mau perkataannya, maupun sepak terjangnya, saya yang digiring. Dan kami bekerja tidak keluar daripada aturan dasar yang tercantum di anggaran dasar daripada Galarua. Anggaran dasar itu disetujui negara. Kalau kami bertindak di luar itu, kami melanggar aturan dan kami siap, saya khususnya siap ditangkap. Pastor Paul ini, ya saya belum lama kenal beliau, tapi saya juga heran kenapa Pastor Paul ini ngebet ke Galarua ya. Kenapa dia nyebet beliau ini ngebet? Secara organisatoris nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Secara biologis, organisatoris, tidak ada hubungan apa-apa dengan Pastor Paul. Tetapi secara genealogis, ini yang kita tidak bisa bantah. Karena dia mungkin melihat perjuangan dari Galarua ini cocok dengan perjuangan dia. Apa salahnya? Kita nggak bisa larang. Si A, si B, si C di seluruh dunia ini kalau cocok dengan perjuangan dengan Galarua, kita nggak bisa larang. Itu yang namanya hubungan genealogis. Bukan faktor biologis atau organisatoris. Jadi kalau ini perjuangan kita ini adalah lintas wilayah, lintas waktu, lintas wilayah, lintas daerah. Tidak bisa kita larang, Pak. Ya, tidak bisa larang. Dan saya mengetahui beberapa pimpinan lembaga tinggi di negara ini mengidentikan Galarua dengan Poljam sama dengan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Beliau ini, wah ini bagus Galarua, maka harus dibantu. Cara dia bantu, itu tadi. Apa yang dibutuhkan Galarua ini yang bisa saya bantu supaya Pancasila ini betul-betul di Indonesia menjadi suatu pohon, ya, pohon. Jadi Pancasila, ya, bagi Galarua Bapak Ibu, Pancasila itu dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ibarat pohon. Lembaga negara siapapun yang di luar daripada pohon itu tidak akan bisa hidup, tapi bisa hidup di luar daripada itu akan merusak negara ini. Jadi dia harus berakar, tumbuh, melekat kepada pohon itu, yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anda tidak mau melekat, out, keluar udah.
Itu hak Anda. Nggak usah coba-coba. Anda mau tumbuh di luar itu berarti Anda liar. Anda adalah rumput yang dibabat habis, dibakar gitu. Tapi kalau mau hidup di Indonesia, ya melekatlah kepada nilai-nilai Pancasila, pohon Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah filosofi daripada Galarua. Itulah way of thinking daripada Galarua. Jadi jangan ditarik-tarik ke sana kemari. Kalau Anda tarik-tarik, Anda yang salah. Dan kami tidak akan bisa bergerak di luar itu. Ya. Jadi sudah, Anda mengatakan kalau Pancasila togut, itu urusan kamu. Ya, urusan kamu tuh. Seperti siapa itu, Egy Sujana bilang, oh Pancasila itu togut. Pancasila itu adalah Pancasila yang umatin, urusanmu. Ya, itu hakmu. Tetapi ketika itu kamu paksakan kepada ruang publik, Anda akan menemui masalah. Jadi kesepakatan kita, mari bertumbuh dan melekat kepada Pancasila, pohon Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. That's it, simple kan? Termasuk para ketua parpol itu, jangan sok-sokan itu. Anda berakar saja kita lengket aja itu ke Pancasila. Jangan Anda bilang Pancasila itu adalah pilar, lebih goblok lagi. Di mana itu belajar orang ngomong itu bahwa Pancasila pilar katanya? Orang SD aja nggak ada, masa dia lebih bodoh dari anak SD? Jadi kalau saya agak ngomong tegas ini, saya Galarua ini jangan ditarik-tarik soal agama. Kalau kami misalnya ada inisiatif untuk membantu karena titik soal kemanusiaan, apakah Anda suku ini, suku itu, kita nggak urusan. Apakah Anda agama ini, agama itu, atau bahkan tidak beragama sekalipun, nggak urusan. Karena bagi kami Anda adalah manusia, ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Anda bukan binatang. Anda adalah manusia, manusia ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Dia saja mengizinkan kita hidup. Lah apalagi kita ini? Apalagi kita ini siapa? Kita ini kan alatnya. Ya. Alatnya kita ini. Jadi kita hanya melaksanakan perintah dia, bukan perintah saya, bukan perintah si asing, enggak. Bukan karena ini, bukan itu, enggak. Hanya karena menjalankan perintah daripada siapa yang kita yakini. Kalau yang kita yakini betul, siapa yang kita yakini itu yang mampu menjamin dan memberikan keselamatan hidup bagi kita selamanya. Dan dia sudah lakukan itu, buktikan. Punya hanya omongan. Siapa itu? Coba kasih tahu saya. Kasih tahu saya, ada nggak di luar yang saya kenal ini? Kalau ada saya ikut dia, tapi kalau nggak ada Anda ikut saya. Beres kan? Itu sukarela. Jadi gitu, Raja Uti, teman-teman yang ada di Zoom ya, jadi gini Pak Santiago. Ya, anak Kupang ya monggo, tapi kalau Anda sudah, saya katakan kita di sini terbuka soal diskusi, ya opini silakan saja, tapi jangan muter-muter. Setiap kita melakukan diskusi di Zoom ada saripati yang kita ambil dari situ. Ada madu yang kita ambil dari situ bermanfaat bagi pikiran dan hati kita. Untuk lebih mengasihi dan lebih rendah hati. Tidak ada orang di sini yang pintar, tidak ada di sini yang bodoh, tidak ada, sama kita Bapak. Tidak ada. Mari kita saling mengisi. Mengkritik itu biasa, ya, kasih solusi. Kalau saya, patokan saya di dalam menilai segala sesuatu berbangsa dan negara itu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak. Saya tidak mau menurut saya, menurut itu kan relatif itu. Yang disepakati adalah nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Semua dipantulkan ke situ. Ya. Warnanya ini kayak apa gitu. Selesai, hidup itu simple kok. Ya, simple. Orang yang mampu dan menjamin keselamatan saya selama-lamanya berbicara, kalau engkau mengikuti peraturan dan ketetapanku dengan baik-baik, hidupmu akan baik-baik. Udah, itu secara rohani. Nah, secara jasmani, kalau kita ikuti peraturan, ya Pancasila, peraturan perundang-undangan Pancasila dan Undang-Undang 45 di Indonesia ini, hidup kita akan baik-baik, tidak masalah. Nah, yang bikin masalah ini bikin aneh-aneh. Ya seperti hari ini, aneh-aneh. Jangan Anda campurkan hidup berbangsa dan bernegara ini dengan ajaran agama itu. Itu adalah domainnya, domain rohani. Tetapi ketika Anda campurkan ke negara ini, itu yang bikin rusak. Dan inilah yang sangat sesalkan kepada pemerintah maupun penyelenggara negara di Indonesia. Jangan munafik. Kalau kita katakan Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, lakukan. Tapi sekarang, negara agama. Negara agama ini. Jadi saya bilang negara munafik. Armando bilang
Iran adalah contoh. Ya, negara apa tadi dia bilang itu? Kalau saya bilang Indonesia adalah contoh negara munafik. Para pejabat negaranya yang munafik, pejabat publik. Perayaannya juga ikut-ikutan munafik. Ini negara munafik. Apa mau begitu? Sorry, saya harus katakan ini. Saya pertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Saya tidak menghina siapa-siapa, tapi saya sangat galau. Ya. Jadi nggak usah pidato-pidatoan seperti melebihi Bung Karno lah. Ya. Manusia dikenal dari buahnya, nggak usah, bukan dari omongannya. Apa buahnya itu perbuatan Anda? Ya, ada misalnya calon presiden yang ngomongnya ngalur ngidul hebat. Manusia tidak dikenal dari itu, dari perbuatan kamu. Apa yang Anda sudah berbuat? Yang merusak negara ini. Dan orang yang mendukung, rakyat yang mendukung orang seperti itu adalah yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia. Ya, saya harus katakan itu. Jadi itu Raja Uti, sambil kita nunggu Pastor Poljan, silakan dilanjut ya untuk teman-teman. Ya, itu, sambil ya itu anunya Galarua ya. JIP. jadi gini Pak, Justice, nambahin apa yang Equality, tadi sudah disebutkan oleh Pak Santi Amar. Ya Pak. Jadi artinya Galarua ini kan memang walaupun membantu Agustan itu ya itu atas dasar karena kemanusiaan ya, bukan karena mau mengkristenkan atau bukan karena ada kesangkut pautnya dengan agama gitu. Nah, itu yang disalah tafsirkan gitu Pak Santi Amar. Kemudian juga kekristenan itu kan bukan multi level marketing Pak Santi Amar. Kita bukan cari pasukan atau cari jumlah pengikut. Bukan itu. Kekristenan itu jauh lebih dalam dari itu. Jadi dia menyangkut spiritualitas juga, menyangkut hati juga, menyangkut apakah orang sudah lahir baru atau tidak, kan itu. Jadi bukan soal jumlah gitu. Bukan multi level marketing gitu, yang jumlahnya paling banyak yang menang, dan jumlah yang paling banyak juga kalau nggak berkualitas juga nggak ada gunanya Pak Santi Amar. Iya, betul. Iya, itu dia gitu. Nah, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Santi Amar tadi soal itu ya. Cuman begini Pak, kalau memang sudah jelas bahwa itu ditolak, bantuan dari Galarua itu ditolak, kita kan di sini kan Zoom ini kan kita sudah diskusi 3 hari ini ya. Artinya ini keputusan ini kan dari diskusi yang kita lakukan ini kan gitu kan, diskusi juga ada pengurus di sini. Ya kalau dia menolak itu ya nggak usah dipaksakan Pak Santi Amar. Ya, betul, setuju. Nggak usah dipaksakan. Jadi, tapi jangan besok-besok dia minta lagi gitu. Kasih batas waktu gitu Pak Santi Amar. Gitu. Nah, nggak usah dipaksakan. Kita juga ada rugi kok Pak Santi Amar. Kita kan niatnya memang niat baik gitu. Nah, jadi nggak usah dipaksakan. Jadi ya masih banyak yang lain yang butuh bantuan Galarua gitu ya. Ya. Nah, masih banyak program-program Galarua yang lain yang bisa untuk digunakan gitu ya. Karena udah jelas-jelas ditolak. Udah ada videonya jelas sekali itu Pak. Gitu. Nah, ini kita lihat sudah mulai banyak yang raise hand. Bisa dikasih ke Pak Teddy, Pak Santi Amar? Ya silakan Pak, silakan Bapak atur nggak apa-apa.